menunjukkan bahwa salah satu kebutuhan terbesar manusia adalah dikasihi. Dan fakta menakjubkan yang kita temukan dalam Alkitab adalah bahwa Allah mengasihi kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita karena Ia menciptakan manusia dalam citra Allah. Maksud citra di sini lebih dari sekadar penampilan fisik, tetapi serupa Allah dalam beberapa hal, yaitu keserupaan moral, keserupaan sosial, dan keserupaan kekekalan. Itu juga berarti bahwa manusia pertama memiliki pemahaman tentang yang benar dan yang salah dalam dirinya dan keinginan untuk hidup bersekutu. Manusia pertama, yakni Adam dan Hawa, diizinkan untuk mengembangkan karakter mereka dengan latihan memilih antara yang baik dan yang jahat. Namun Adam dan Hawa membuat pilihan yang buruk ketika mereka berdosa terhadap pencipta mereka, yang kemudian memisahkan umat manusia dari hadapan Allah. Semua orang yang lahir ke dunia ini sejak kelahirannya telah terpisah dari Allah dengan membawa sifat dosa di dalam batinnya. Maka tidak mengherankan manusia terus hidup dalam pemberontakan kepada Allah dan manusia mengikuti jalan mereka sendiri melalui sikap dan perilaku mereka. Kita semua telah ada sebagai seorang pendosa, tidak respons terhadap Allah dan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi akan kasih, penerimaan, kepedulian, dan tujuan hidup. Namun Allah masih mengasihi ciptaannya. Allah dengan kasih-Nya merencanakan penyelesaian masalah ini dengan mengutus anaknya ke dalam dunia untuk mati bagi dosa-dosa kita. Selanjutnya Tuhan Yesus yang adalah Allah, pribadi kedua dari Tritunggal, menjadi manusia dengan rela memikul tanggung jawab untuk dosa-dosa kita di atas dirinya sendiri. Mati sebagai pengganti kita, disalib sehingga kita secara tidak bersyarat diterima oleh Allah. Kristus bangkit pada hari ketiga dengan menggenapi misinya, yaitu membayar lunas dosa-dosa kita. Dan kini Allah dalam kasih-Nya menawarkan kita hidup yang kekal, pengampunan dosa dan penerimaan tak bersyarat, dan sebuah rumah di surga. Semua ini disediakan sebagai pemberian cuma-cuma bagi setiap orang yang mau menerima keselamatan Allah melalui iman. Jika Anda telah mempercayai Kristus sebagai juru selamatmu, sekarang atau pada waktu yang lalu, inilah saatnya untuk meyakinkan diri kembali, untuk mengetahui bahwa Allah mengasihimu dengan kasih yang sesungguhnya tidak dapat engkau peroleh dan karenanya tidak dapat hilang begitu saja. Allah mengasihimu sebagaimana Ia mengasihi anaknya Yesus Kristus. Ia memandangmu sebagai harta karun yang begitu berharga, layak dan bernilai baginya.